kelas 10-nya 6 dari SMA Negeri 2 Bali G. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pengujian apakah gula, garam, dan minyak merupakan senyawa polar atau non-polar. Nah, sebelum melakukan praktek, ada baiknya kita mengetahui apa itu polar dan apa itu non-polar. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa polar dan apa sih yang dimaksud dengan senyawa non-polar? Pertama, senyawa polar. Senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Ciri-ciri senyawa polar: pertama, dapat larut dalam air atau pelarut lainnya. Kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Kedua, senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektronisitas yang sama. Ciri-ciri senyawa nonpolar: pertama, tidak larut dalam air dan pelarut lainnya. Tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif karena meratanya distribusi elektron. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu polar dan apa itu non-polar. Sekarang, mari kita melakukan praktikum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Pertama, sendok. Kedua, gula. Ketiga, garam. Keempat, minyak. Kelima, 3 buah gelas dan 3 buah wadah. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan masukkan 1 sendok gula ke dalam wadah berisi 10 sendok makan air hangat. Lalu diaduk. Yang kedua, saya juga akan masukkan 1 sendok makan garam ke dalam wadah berisi 10 sendok makan air hangat juga. Lalu diaduk. Nah, pada wadah yang ketiga, saya akan menambahkan 1 sendok makan minyak. Lalu diaduk. Nah, sekarang dapat kita perhatikan ketiga gelas tersebut. Gelas pertama yang berisikan 10 sendok makan air dan 1 sendok gula, dan gula tersebut larut di dalam air. Yang kedua juga demikian, 1 sendok garam larut di dalam 10 sendok air. Tapi tidak dengan yang ketiga. Minyak tidak bisa bercampur dengan air, karena dapat kita amati bahwa minyak berada di atas air dan tidak bercampur, walaupun sudah diaduk. Senyawa polar memiliki satu ciri-ciri umum, yaitu terlarut dalam air. Maka dapat kita simpulkan bahwa garam dan gula termasuk ke dalam senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa non-polar. Karena tadi dapat kita amati bahwa gula dan garam yang merupakan wadah pertama dan kedua larut di dalam air. Sedangkan wadah yang ketiga yang berisi minyak tidak dapat larut di dalam air, melainkan dia mengambang di air. Jadi sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa gula termasuk dalam senyawa polar, garam termasuk senyawa polar, sedangkan minyak termasuk di dalam senyawa non-polar. Demikian praktikum yang bisa saya lakukan saat ini. Semoga praktikum yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.